Oke, selamat pagi anak kami semua kelas 1. Bagaimana kabarnya nih? Sehat semuanya? Pasti sehat dong? Ya. Hari ini kita kembali belajar komputer. Tapi sebelum kita mulai belajar komputer, Bapak kasih info dulu. Mulai minggu depan, kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mulai ujian semester. Nah, jadi untuk komputer sendiri itu diadakan pada hari Senin tanggal 30. Jadi 2 minggu lagi. Jadi Bapak harap anak kami semuanya silakan kalian belajar kembali, ulang-ulang kembali materinya dari catatan 1, catatan 2, 3, kemudian latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan praktek-prakteknya ya. Bisa? Bisa dong pastinya. Nah, untuk komputer sendiri itu nanti diadakan pada tanggal 30 November. Nah, terus kemudian untuk anak kami yang belum selesai tugasnya, jangan lupa tugas-tugasnya selesaikan. Tugas prakteknya, tugas latihannya nanti kalian cek kembali modul-modulnya dari modul pertama sampai modul terakhir. Lihat kembali apakah masih ada tugas yang belum selesai. Kalau ada yang belum selesai, silakan kalian kerjakan, kemudian dikumpul ke sekolah atau dikirim melalui WA. Oke? Karena semua nilai tugas kalian akan dimasukkan ke dalam rapor kita. Oke? Bisa? Bisa dong pastinya. Nah, oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan review kembali dari catatan kita pertama sampai catatan terakhir, oke? Catatan 3. Nah, sambil kita mulai review, Bapak minta kalian, anak kami semua kelas 1, silakan buka kembali catatannya. Dari catatan pertama kita akan ulang kembali catatan kita, oke? Nah, kita mulai dari catatan pertama kita. Catatan pertama kita itu tentang teknologi komputer, oke? Ada 5 nomor, kita akan baca bersama-sama. Yang pertama adalah teknologi digunakan untuk memudahkan manusia, dan teknologi dibuat oleh siapa? Masih ingat? Dibuat oleh manusia. Oke? Jadi teknologi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk memudahkan manusia. Nomor 2. Alat untuk menelepon adalah telepon. Tapi kalau misalnya kalian jawab handphone atau telepon genggam juga bisa. Jadi alat untuk menelepon adalah telepon, kemudian ada handphone dan telepon genggam. Oke, nomor 3. Kita menonton di mana? Di televisi. Semua pasti sudah pernah kan nonton TV televisi? Pasti semua dong. Nah, catatan yang keempat, alat untuk berfoto adalah adalah kamera. Oke? Baik itu kamera di handphone, baik itu kamera di komputer, yang pasti alat untuk berfoto namanya adalah kamera. Oke? Nah, kemudian catatan nomor 5, kita tahu waktu masuk dan pulang sekolah dengan apa? Dengan lonceng. Oke, kalau kalian jawab bel juga bisa. Jadi jawabannya bisa lonceng, bisa bel. Oke, bisa? Oke, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita akan masuk ke dalam catatan kedua. Ayo semua buka catatan keduanya. Catatan kedua kita itu ada di modul ke-6. Ayo, masih ada nggak modul ke-6-nya? Oke, yang masih ada modul ke-6-nya atau sudah pindahkan ke catatan boleh. Oke, kita buka catatan kedua kita. Itu judulnya tentang penggunaan alat teknologi, atau lebih tepatnya adalah penggunaan alat teknologi komunikasi. Oke, alat komunikasi apa artinya? Alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Bisa? Berkomunikasi itu seperti apa? Berbicara kepada orang lain. Oke, ya kita mulai dari nomor 1 yuk. Nomor 1, apa? Cara menggunakan bel adalah bagaimana kemarin? Tekan tombol belnya. Oke. Kemudian nomor 2, cara menggunakan telepon adalah angkat gagangnya, kemudian tekan nomornya. Ya. Sebelumnya Pak sudah kasih tahu kan videonya, kan kasih tunjuk videonya bagaimana cara menggunakan telepon kan? Sudah pernah kan? Nah. Oke, yang ketiga. Nomor 3, telepon genggam disebut juga dengan handphone. Yang seperti ini ya. Nih handphone. Nah, atau disebut juga bisa, kalau handphone Android sekarang disebut dengan smartphone juga bisa. Jadi, telepon genggam disebut juga dengan handphone atau smartphone. Oke? Nah, kemudian cara menggunakan handphone adalah tekan nomor dan tombol panggil. Jangan kebalik ya. Kalau tadi telepon apa? Telepon cara menggunakannya adalah angkat gagang,
kemudian tekan nomor. Kalau telepon genggam, tekan nomor dan tombol panggil. Oke? Oke, nomor 5. Cara menggunakan televisi adalah tekan tombol power. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi adalah tekan tombol power dan pilih channel. Tapi kalau kalian buat tekan tombol power saja itu sudah benar ya. Oke? Nah, kalau mau lebih lengkapnya tekan tombol power dan pilih channelnya. Kemudian untuk menghidupkan televisi itu kita pakai apa? Menghidupkan televisi biasanya kita pakai remote kan, remote TV. Oke? Nah, nomor 6, catat nomor 6. Cara menggunakan komputer adalah tekan tombol power. Tombol power masih ingat bentuknya gimana? Coba lihat, ini bentuknya gambarnya. Nah, ini namanya tombol power. Tulisannya power, bacanya adalah power. Oke? Cara menggunakan komputer adalah tekan tombol power pada CPU dan monitor. Yang mana CPU? Coba lihat gambarnya. Nih, gambar CPU. Nih, gambar CPU. Oke? Gambar monitor seperti apa? Gambar monitor seperti ini. Coba lihat nih. Gambar monitor. Ya kan? Bentuknya mirip seperti televisi kan? Tapi biarpun bentuknya mirip, monitor dan televisi itu berbeda ya. Kalau televisi itu untuk menonton saja, tapi kalau monitor komputer itu bisa digunakan untuk banyak hal. Bisa bekerja, bisa menonton, bisa main game, bisa mengetik dan macam-macam ya. Karena komputer gunanya bermacam-macam juga kan, bisa melakukan berbagai aktivitas. Oke. Nah, satu lagi, semua alat elektronik ya, untuk menghidupkannya kita harus tekan tombol apa? Tombol power. Oke, ingat ya, tombol power. Seperti ini tombolnya. Jangan lupa lagi. Oke. Oke, itu catatan yang kedua. Nanti kalian bisa baca-baca lagi latihan-latihannya. Karena di latihan ada lagi soal-soalnya kan yang mungkin tidak ada dalam catatan kita, tapi ada dalam praktek kita. Oke? Nah. Oke, catatan kita yang ketiga itu ada di modul 11. Oke? Ya, buka catatan ketiganya yuk. Ayo kita buka catatan ketiganya. Oke? Atau kalau kalian belum catat, silakan ambil modul 11. Di situ ada catatan 3, itu judulnya tentang bagian-bagian komputer. Oke? Nah, yang pertama, yuk kita bahas sama-sama yuk. 1, 2, 3. CPU gunanya untuk memproses data. Oke? Nah, jadi CPU itu bentuknya seperti ini. Masih ingat? Itu ibarat otaknya komputer. Otak kalau manusia, pusat berpikirnya di mana? Di kepala kan, di otaknya kan, sama seperti komputer. Dia pusat berpikirnya, pusat pengolahan informasinya itu ada di CPU-nya. Oke? Nanti kalau mau dibongkar lagi CPU, ada lagi namanya prosesor, tapi kita tidak usah belajar itu. Kita tahu kalau pusat informasi, pusat kegiatan di komputer itu ada di CPU ya. CPU itu ibaratnya seperti otaknya komputer. Oke, bisa? Bisa. Oh ya, sebelumnya bagian-bagian komputer tuh ada banyak, ada lebih dari 20 kayak Pak bilang kemarin. Tapi kita cuma pelajari berapa di sini? Hanya pelajari 6 saja. Yang pertama tadi apa? CPU. Yang kedua apa? Monitor. Yang ketiga yang bentuknya seperti tikus itu namanya mouse. Dan yang keempat yang punya banyak tombol itu namanya apa? Adalah keyboard. Kemudian yang untuk dengar musik namanya adalah speaker. Tulisannya speaker, bacanya speaker. Oke? Nah, kemudian terakhir apa? Printer ya. Printer. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tadi yang pertama tadi apa? CPU gunanya untuk memproses data, atau CPU itu ibaratnya otaknya komputer. Oke, yang kedua, nomor 2. Monitor ya, bentuknya seperti ini. Nah, gunanya untuk menampilkan gambar dan tulisan. Oke, jadi jangan kemarin Pak lihat ada anak kami kelas 1 dibuatnya jawabannya adalah waktu UTS kemarin, monitor gunanya untuk menampilkan tulisan dan angka. Kalau tulisan dan angka jawabannya kurang tepat. Nah ya, karena
tulisan dan angka itu sebenarnya sama, ya kan? Nah, jadi kalau kalian cuma buat tulisan dan angka itu Bapak kasih nilai setengah. Tapi jawaban yang tepat adalah gambar dan tulisan. Oke? Jadi monitor gunanya untuk menampilkan gambar dan tulisan. Oke? Jangan buat lagi misalnya monitor gunanya untuk menampilkan video, bukan ya, tapi untuk menampilkan gambar dan tulisan karena video itu termasuk gambar. Oke? Nah, nomor 3. Nomor 3 apa? Ini yang paling sering kita gunakan. Bentuknya mirip seperti tikus, namanya adalah mouse. Mouse gunanya sebagai alat penunjuk, ya. Nah, jadi nanti di kelas 2 kita akan belajar lebih lagi tentang mouse atau di semester 2 nanti. Tapi di sini kita akan ingat saja mouse itu gunanya sebagai alat penunjuk. Oke, nomor 4. Yang tombol ada banyak, namanya adalah keyboard. Keyboard gunanya untuk mengetik huruf dan angka. Nah, UTS kemarin ada anak kelas 1 yang kebalik. Dia tulis keyboard gunanya untuk mengetik gambar dan tulisan. Benar nggak itu? Salah ya? Bukan itu jawabannya. Jangan kebalik lagi. Nah, keyboard gunanya untuk mengetik huruf dan angka, ya. Oke, bisa? Atau tulisan dan angka juga bisa. Nah, jadi jangan kebalik lagi. Fungsinya monitor dibuat untuk keyboard, fungsinya keyboard dibuat untuk monitor. Oke? Jadi jangan sekali lagi anak-anak ya. Nah, nomor 5. Speaker gunanya untuk menghasilkan suara, ya. Suara dari mana? Suara dari komputer. Bentuknya seperti apa speaker itu? Seperti ini contohnya. Oke? Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya kecil, ada yang besar, tergantung kegunaannya, tergantung penggunaannya, ya. Oke. Nah, yang terakhir, catatan terakhir, nomor 6. Ayo, sama-sama yuk. Printer gunanya untuk mencetak tulisan dan gambar. Ingat ya, kata kunci adalah mencetak. Jadi, buku-buku yang kita punya, yang ada tulisan-tulisan dan gambar-gambarnya, itu tidak ditulis pakai tangan, tulis pakai pensil, tulis pakai pulpen, enggak. Tapi dicetak dengan menggunakan printer, ya. Dari komputer nanti datanya dimasukkan ke dalam printer. Setelah itu printer nanti akan mencetak secara cepat, ya kan? Dicetak, dikeluarkan tintanya, dicetak, akhirnya jadilah buku yang bisa kita baca. Oke? Ada gambarnya, ada tulisannya. Coba kalau manusia yang buat, pasti lama kan? Kalau printer cuma sekian detik sudah jadi bukunya. Oke? Nah, itu catatan 3 kita. Nah, kemudian tambahan lagi yang kemarin masih ingat tentang CPU? CPU itu tadi apa? Gunanya untuk memproses data dan sebagai otak komputer. Dan pada CPU terdapat 2 tombol. Ayo masih ingat tombol apa yuk? Ada yang masih ingat gambar kita kemarin? Iya, benar sekali. Pertama ada tombol power, ya kan? Yang kedua tombol apa kemarin? Tombol reset. Oke? Nah, jadi ingat ya, di CPU itu ada 2 tombol. Ini enggak catatan kita, tapi ada tugas kita kemarin. Pertama tombol power, yang kedua tombol reset. Tulisannya reset, bacanya reset. Nah ya. Oke? Nah, kemudian nanti kalian baca-baca lagi latihan kita. Di situ ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan diulang kembali di ujian. Jadi buat anak kami semua kelas 1, silakan kalian belajar kembali, pelajari kembali, baca-baca kembali catatannya, latihannya, dan jangan lupa ini yang penting lagi, tugas-tugasnya jangan lupa dikumpul, ya. Tugas-tugas yang belum dikerjakan silakan dikumpul. Ada tugas di buku latihan, ada tugas praktek. Kalau tugas buku silakan kalian kumpul di sekolah, kerjakan, dikumpul di sekolah. Kemudian kalau tugas praktek bagaimana kemarin? Tugas praktek itu dikirim melalui WA ke guru komputernya, ya. Kalau kelas 1A dan 1B kirim ke Pak Samuel. Kalau kelas 1C dan 1D kirim ke Miss Kristanti. Oke? Bisa? Nah, itu saja review kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian untuk ujian semester nanti. Kita tanggal berapa tadi ujiannya? Tanggal 30 November, hari Senin. Oke? Nah, jangan lupa belajar, persiapkan diri kalian untuk ujian.
Bapak yakin pasti kalian bisa melakukan yang terbaik untuk ujian nanti. Oke, bisa? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.